Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamu Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-306 bertepatan dengan bab ke-1450. Area ini memiliki total hampir 1000 meter persegi termasuk kantor ketua dewan, ruangan istirahat, ruang pertemuan pribadi, serta ruang olahraga dan hiburan. Dan di area ini orang bisa juga tidak punya kesempatan untuk masuk. Dengan kata lain, sejak Gu Yanjong memasuki tempat parkir tertutup bawah tanah, dia memasuki lingkungan di mana tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Dan orang-orang yang muncul di sini adalah orang kepercayaannya. Setelah Gu Yanjong membawa Yi Chen dan sekelompok pengawal pribadi ke kantornya, dia segera mengangkat telepon di atas meja dan berkata, "Suruh Wang Liang kemari." Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun mengetuk pintu dan masuk. Saat pria itu melihat Gu Yanjong, dia terkejut hingga tercengang. Butuh waktu lama untuk pulih kembali dan berkata, "Ketua Dewan, Rona wajah Anda hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, aku merasa bahkan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Anda sakit?" Gu Yanjong sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dokter memberitahuku bahwa tumor di tubuhku sudah menghilang sepenuhnya." Wang Liang bertanya dengan sangat kaget, "Benarkah Ketua Dewan, tumor di tubuhmu menghilang sebelumnya?" "Benar." Gu Yanjong tersenyum datar. "Mulai hari ini aku menjadi orang yang sehat kembali." "Bagus sekali." Wang Liang berkata dengan emosional. "Ini sungguh sebuah keajaiban." Gu Yanjong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga berpikir begitu." Wang Liang sangat bersemangat. "Ketua Dewan, dua wakil ketua dewan dan para dewan direksi sedang mendiskusikan kondisi Anda di ruang pertemuan besar di luar. Pasar saham baru saja dibuka dan semua saham perusahaan terdaftar di bawah kita turun sampai batas bawah. Mereka masih mengatakan kalau Anda masih tidak menyerahkan posisi ketua dewan, besok saham pasti masih berada pada batas bawah. Kali ini baguslah Anda bisa menampar wajah mereka, kemudian secara resmi mengumumkan pada semua orang di seluruh negeri bahwa Anda sudah pulih sepenuhnya." Gu Yanjong berkata sambil tersenyum, "Ini tentu saja karena mereka berharap aku sakit kritis, maka aku akan membiarkan mereka merasakan apa yang dimaksud dengan harapan benar-benar pupus." Setelah itu dia berkata lagi, "Wang Liang, kamu ke sana dan beritahu mereka bahwa aku akan tiba dalam 5 menit untuk memimpin rapat." Wang Liang dengan cepat mengangguk, "Baik Ketua Dewan, aku akan ke sana sekarang juga." Setelah Wang Liang pergi, Gu Yanjong berdiri dan berkata kepada Yi Chen dengan penuh semangat, "Yi Chen, ayo pergi, ayo bertarung melawan musuh bersama Paman." Yi Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Pamanku, silakan." Gu Yanjong tertawa keras dan membawa Yi Chen keluar dari kantor, kemudian keluar dari area kantor pribadi ketua dewan. Di ruang pertemuan besar di lantai 58, Gu Yanjong dan Gu Yangang, dua bersaudara ini, sudah menyiapkan rencana mereka sebelum datang kemari. Hari ini mereka sudah membuat persiapan yang menyeluruh. Mereka tidak hanya mendapatkan dukungan dari sebagian besar pemegang saham kecil, tapi mereka juga menggunakan berita utama pagi ini untuk membuat dunia luar berpikir bahwa kakak pertamanya Gu Yanjong sudah hampir mati. Sekarang harga saham sudah turun drastis. Pemegang saham kecil lainnya juga sangat panik. Mereka semua takut harga saham akan terus turun karena Gu Yanjong. Jika karena keajaiban jika karena kejadian ini, seluruh anggota dewan di ruangan pertemuan sudah beralih pada mereka berdua bersaudara. Kepada dua bersaudara, Gu Yanjong bahkan tidak memikirkan rencana implementasi secara detail. Nanti setelah kakak pertamanya tiba, dia akan langsung melemparkan koran yang sudah disiapkan ke depannya, kemudian melemparkan semua penurunan harga saham padanya. Lalu tanpa menunggu penjelasan, dia segera meminta dewan direksi untuk memilih kembali dan merekomendasikan ketua dewan baru dengan alasan ketua saat ini tidak mampu menduduki jabatan penting ini. Ketika Gu Yanjong sedang memperhitungkan semuanya, pintu kantor didorong terbuka dengan kuat. Segera setelah itu, Gu Yanjong
dengan rona wajah yang sehat dan aura yang menakjubkan berjalan masuk. Cichen mengikuti di belakangnya juga memasuki ruangan pertemuan. Semua orang di ruangan pertemuan termasuk Gu Yanjeng dan Gu Yangang benar-benar terkejut hingga tercengang saat melihat penampilan Gu Yanjong yang penuh semangat. Gu Yanjeng dan Gu Yangang saling memandang. Meskipun kedua bersaudara itu tidak berkomunikasi sama sekali, tapi mereka memikirkan masalah yang sama. Kakak pertama yang sakit parah kemarin tiba-tiba menjadi sehat dan penuh energi hari ini, tapi hanya dalam waktu semalam. Bukankah kesenjangan ini terlalu jelas? Anggota dewan lainnya karena mereka sudah lama tidak bertemu dengan Gu Yanjong, ditambah setelah melihat laporan berita, mereka mengira kondisinya benar-benar sudah kritis, bahkan sudah sekarat. Mereka bahkan sudah siap secara mental dan berpikir bahwa Gu Yanjong mungkin akan duduk di kursi roda menghirup oksigen dan didorong oleh seseorang. Jadi tiba-tiba melihatnya terlihat sangat bersemangat. Sekarang semua orang sangat terkejut. Apakah dia masih ketua dewan yang sakit kritis yang diberitakan oleh media? Kondisi ketua dewan yang saat ini tampaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya sebelum dia jatuh sakit. Apakah ini yang sering disebut dengan keajaiban singkat sebelum kematian? Tapi juga tidak mirip. Dia sekarang terlihat seperti pria parubaya yang sangat sehat. Gu Yanggang diam-diam mencolek Gu Yanjeng dengan bertanya dengan ekspresi terkejut. Kakak kedua, ini apa yang terjadi? Gu Yanjeng mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Pada saat ini Gu Yanjong sudah tiba di kursi khusus di tengah meja pertemuan, kemudian membiarkan Yichen duduk di sebelah kanannya. Setelah duduk, Gu Yanjong melihat sekeliling dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada suara yang bermartabat, "Semuanya, aku akan meminta maaf pada kalian semua terlebih dahulu. Aku jarang datang ke perusahaan selama beberapa waktu ini. Grup perusahaan bisa beroperasi secara normal. Semuanya karena kerja keras kalian." Semua orang saling memandang dan mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ini terutama karena banyak pemegang saham kecil yang sudah beralih ke Gu Yanjeng dan Gu Yangang. Mereka sudah siap untuk menurunkan posisi Gu Yanjong pada rapat dewan direksi hari ini. Tapi melihat Gu Yanjong dalam kondisi yang sangat baik sekarang, mereka sudah dalam sekejap tidak tahu harus berbuat apa. Melihat situasi ini, Gu Yanjeng merasa sedikit panik di dalam hatinya, tapi dia juga tahu kalau dia tidak segera mencari cara untuk menekan situasi ini, maka semua rencananya hari ini mungkin tidak bisa direalisasikan. Jadi dia segera berkata, "Ketua Dewan, kamu sudah lama tidak menangani urusan di grup perusahaan. Semua orang di sini melakukan banyak hal untuk grup perusahaan. Bukankah kamu sebagai Ketua Dewan tidak terlalu kompeten?" Gu Yanjong mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Perkataanmu benar, aku memang tidak cukup kompeten selama beberapa waktu ini. Jadi tadi aku tidak mengatakan apapun, tapi langsung berterima kasih pada kalian semua. Ini adalah perasaan yang sebenarnya dariku pada kalian semua. Kalian sudah bekerja keras selama periode ini." Setelah itu Gu Yanjong berkata lagi, "Dalam 20 tahun terakhir kalian semua sudah menemaniku berjuang tanpa rasa takut di dunia bisnis. Aku juga bertarung tidak pernah mengecewakan harapan semua orang yang membuat grup perusahaan menjadi semakin kuat dalam 20 tahun kemajuan pesat itu. Aku juga tidak pernah bertingkah sombong dan tidak pernah meninggalkan seorang teman seperjuangan pun. Selama beberapa waktu ini aku meninggalkan perusahaan selama 1 atau 2 bulan karena alasan pribadi. Seharusnya kalian semua tidak akan menyalahkanku mengingat kerja kerasku selama 20 tahun ini, bukan?" Begitu kata-kata ini keluar, pemegang saham lain di sekitarnya melambaikan tangan mereka tanpa sadar dan berkata serempak, "Bagaimana mungkin Ketua Dewan? Bagaimana mungkin kami menyalahkan Anda?" Yichen yang mendengarkan di samping mau tidak mau sangat mengagumi Gu Yanjong. Perkataan Gu Yanjong barusan tampaknya menunjukkan kelemahan, tapi sebenarnya menunjukkan kekuatan pada mereka. Dia sengaja berbicara tentang bagaimana dia memimpin grup perusahaan untuk berkembang dengan pesat dalam waktu 20 tahun terakhir. Dia tampaknya ingin membuat semua orang mengingat persahabatan
masa lama, tapi pada intinya dia sedang mengingatkan sekelompok orang di bawah dia bisa memimpin grup perusahaan untuk berkembang pesat di 20 tahun terakhir, dan dalam 20 tahun ke depan dia masih bisa membawa grup perusahaan ini berkembang pesat. Kalau sekelompok orang ingin menyingkirkannya, mereka harus mempertimbangkan situasi aktual perkembangan grup perusahaan dalam 20 tahun terakhir, dan harus menimbang-nimbang siapa yang bisa melakukan lebih baik daripada dia Gu Yanjong. Sekelompok orang ini juga langsung menyadarinya. Awalnya mereka ingin merekomendasikan anak kedua Gu Yanjeng sebagai ketua dewan. Tapi setelah diperingatkan oleh Gu Yanjong, mereka tidak mau meninjau kembali situasi ini di dalam hati. Kinerja Gu Yanjeng dalam grup perusahaan dalam 20 tahun terakhir sebenarnya dia tidak memiliki pencapaian yang luar biasa, hanya dikatakan sesuai dengan standar. Jadi dibandingkan dengan kakaknya, kekuatannya secara keseluruhan tertinggal jauh. Karena seperti itu, mengapa mereka semua harus menyingkirkan ketua dewan saat ini dan membiarkan anak kedua yang kurang mampu untuk mengambil alih posisi itu, sebelum anak kedua membodohi semua orang dan mengatakan bahwa anak pertama sudah hampir mati, tapi sekarang kondisi anak pertama terlihat sangat baik, tidak terlihat seperti orang yang akan mati dalam waktu dekat, dan semua orang percaya setidaknya dia masih bisa hidup selama 20 sampai 30 tahun lagi dengan kondisinya yang seperti ini. Karena itu pada saat ini para pemegang saham kecil itu sudah berbalik kembali. Mereka memutuskan untuk terus mendukung Gu Yanjong sebagai ketua dewan karena hanya dia yang bisa memimpin semua orang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Chen mau tidak mau mengagumi saat melihat situasi ini. Metode paman Gu ini benar-benar sangat terampil. Pada saat ini Gu Yanjeng merasa sangat sedih. Kakak pertama memang benar, kakak pertama hanya beberapa kata bisa menghancurkan semua upaya yang sudah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Dan yang terpenting adalah bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya hanya dalam satu malam. Dari orang yang tampak hampir mati menjadi orang yang sehat. Hal ini benar-benar sangat aneh. Memikirkan hal ini, dia menekan amarah dalam hatinya dan bertanya, "Ketua Dewan, meskipun aku adalah adikmu, tapi karena bertanggung jawab atas seluruh grup perusahaan, aku masih harus bertanya, bagaimana kondisi penyakitmu sekarang?" Yu Yanjong di samping juga membantu di samping juga membantu. "Benar Ketua Dewan, Anda juga tahu bahwa grup GU adalah grup perusahaan yang sangat besar dengan nilai pasar komprehensif lebih dari 1 triliun. Ada banyak perusahaan yang terdaftar di bawahnya. Sebagian besar memiliki nilai pasar puluhan miliar atau bahkan lebih dari ratusan miliar. Karena berkaitan dengan situasi secara keseluruhan, kita harus bertanggung jawab pada semua pemegang saham dan investor. Kalau suatu hari nanti Anda meninggal, bagaimana dengan grup perusahaan? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan investor?" Senyuman di wajah Gu Yanjong menghilang dan berkata dengan datar, "Pertanyaan bagus. Aku sebenarnya ingin memberitahu dengan sungguh-sungguh pada semua orang mengenai kondisi tubuhku." Setelah itu dia mendehem dan berkata sambil tersenyum, "Aku memang pernah menderita kanker pankreas sebelumnya. Rumah sakit dalam negeri memiliki rekam medis fisik dan yang relevan. Rumah sakit luar negeri juga memiliki rekam medis utamaku. Semua ini jelas tidak bisa dipalsukan." Kemudian dia menghela nafas dan melanjutkannya. "Awalnya aku juga berpikir bahwa aku tidak bisa hidup selama lagi, tapi terkadang hidup memang berliku-liku. Tumor di tubuhku menghilang secara ajaib, jadi sekarang aku sudah sehat kembali dan semua orang seharusnya juga bisa melihat bahwa kondisiku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir, aku pasti akan memimpin grup menuju kejayaan tingkat berikutnya." Ketika Gu Yanjong menyelesaikan kata-kata ini dengan penuh semangat dan energik, saat yang lainnya mendengar ini seolah-olah mereka sudah meminum pil jaminan. Tidak hanya sangat lega, bahkan wajah mereka dipenuhi dengan senyum gembira. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan tanpa sadar. Kemudian yang lainnya juga dengan senang hati mengikuti dengan bertepuk tangan.
Semua orang investasi pada grup Gu, bagaimana juga semuanya untuk menghasilkan uang. Mereka tidak ingin terlibat dalam kelompok dan melakukan intrik. Mereka hanya ingin mengikuti orang yang paling bisa memimpin mereka untuk menghasilkan uang. Hanya seperti itu saja. Karena terjadi keajaiban pada Gu Yanjong dan penyakit seriusnya sudah sembuh, mengapa tidak terus mendukungnya, berdiri di sisinya dan menghasilkan lebih banyak uang bersamanya di bawah kepemimpinannya, benar tidak? Dan ekspresi Gu Yanjeng dan Gu Yangang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Rencana yang disiapkan dengan cermat begitu lama, apakah baru saja dimulai sudah gagal begitu saja? Perasaan ini sungguh tidak nyaman, seolah-olah sudah berlatih seni bela diri selama beberapa puluh tahun demi menantang pemimpin seni bela diri dan berpikir diri sendiri sudah tidak terkalahkan di dunia. Akhirnya ketika tiba di depan pemimpin seni bela diri hanya mengeluarkan satu jurus dan dirinya benar-benar sudah dikalahkan. Hal ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi mereka berdua. Pada saat ini Gu Yanjeng masih tidak bersedia mengakui kekalahannya. Dia membentak, "Kakak, kamu jangan membodohi semua orang di sini. Bagaimana mungkin kanker pankreas stadium lanjut bisa disembuhkan? Apakah kamu menganggap kami semua anak-anak berusia 3 tahun? Bukankah Steve Jobs dari Apple juga sudah meninggal? Sekarang kamu mengatakan bahwa dirimu sudah sembuh total. Siapa yang percaya? Bagaimana kalau kamu mempermainkan semua orang? Nanti jika para investor mengetahuinya, mereka akan sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada harga saham grup perusahaan kita dan harga saham akan terus anjlok." Yanjong juga tidak marah. Dia berdiri berputar lalu bertanya sambil tersenyum, "Adik kedua, kamu lihat sendiri. Apakah kondisiku sekarang seperti orang yang sedang sakit?" Gu Yanjeng bermain trik dan berkata sambil melengkungkan bibirnya, "Apa gunanya hanya melihat? Mataku bukan Citi tidak bisa melihat di mana letak tumor di tubuhmu. Mungkin saja kamu hanya berpura-pura." Gu Yanjeng mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat, mengayunkan tangannya dan menampar Gu Yanjeng yang duduk di sisi kirinya. Terdengar suara tamparan di ruang pertemuan. Suaranya sangat keras dan tajam, bahkan ada beberapa gema di ruang pertemuan besar ini. Gu Yanjeng ditampar oleh tamparan yang sangat keras. Kekuatan yang luar biasa membuatnya bersadar tidak terkendali. Kemudian kursinya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Qiu Yangang, anak ketiga yang duduk di sebelahnya, buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Qiu Yangang yang dibantunya memegangi kepalanya dan bangkit berdiri lalu berteriak dengan marah, "Kakak, apa maksudmu? Atas dasar apa kamu menamparku? Kamu seorang ketua dewan yang berstatus tinggi, menampar orang pada rapat dewan direksi. Apakah tidak takut ditertawakan oleh orang luar kalau tersebar?" Gianjong sedikit tersenyum dan berkata, "Adik kedua, bukankah kamu ingin tahu apakah aku sudah pulih? Tamparan barusan bagaimana perasaanmu? Apakah itu seperti tamparan orang yang sakit?" Kamu Guyajeng tidak menyangka dia akan menamparnya, bahkan menyindir dirinya secara terang-terangan. Dia tiba-tiba sangat marah, tapi saat ini dia tidak punya cara apapun. Dia melakukan sesuatu juga tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Kakak, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Kalau kamu memang ingin meyakinkanku dan para investor, kamu seharusnya mempublikasikan laporan kesehatan terbarumu dan juga harus laporan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan kesehatan yang berwenang." Gu Yanjong mencibir dan berkata, "Tidak akan menyerah sebelum gagal total, bukan? Boleh, aku akan memanggil semua wartawan yang menunggu di luar setelah rapat selesai untuk mengadakan konferensi pers. Setelah konferensi pers, aku akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit Xiehe dan langsung melakukan CT scan seluruh tubuh. Hasilnya sangat cepat. Kalau yang tercepat, hasilnya bisa diumumkan sore ini." Gianyang melihat dia menyetujuinya dengan begitu mudah. Juga sulit baginya terus mencari alasan untuk membuat masalah. Hanya bisa mengatakan gigi dan berkata, "Baik, kalau begitu tunggu hasil pemeriksaan fisikmu. Kalau kamu masih belum pulih, aku merasa kondisi fisikmu tidak cocok untuk terus menjabat sebagai ketua dewan. Jadi kamu seharusnya menyerahkan posisi ketua dewan dan diambil alih oleh orang yang sehat." Chen yang tidak berbicara dari tadi saat ini tersenyum dan berkata, "Kalau posisi ketua dewan harus diambil alih oleh orang yang sehat, aku percaya bahwa kamu pun
adikmu tidak memenuhi persyaratan ini. Gu Yanjeng berteriak. Kamu jangan omong kosong di sini. Tubuhku sangat sehat. Sungguh? Yichen mencibir. Kalau tebakanku benar, sekarang kamu seharusnya sudah kehilangan kemampuan reproduksi, bukan? Bahkan tidak memiliki kemampuan reproduksi, kamu masih tidak tahu malu mengatakan kamu sangat sehat? Apakah bagi kamu kemampuan reproduksi sama sekali tidak penting? Yanjeng memang sudah menahan amarah karena masalah kehilangan kemampuan reproduksi. Kalau dengan karakter sebelumnya, dia mungkin sudah lama tidak bisa menahan diri untuk mencari Yichen dan membuat perhitungan dengannya. Alasan dia masih menahan diri dan belum berbicara dengan Yichen sampai sekarang juga karena dia selalu mengutamakan masalah pengambilalihan posisi ketua dewan. Tapi tidak disangka dirinya masih belum mencari masalah dengan Yichen. Anak ini malah berinisiatif untuk menyindir dirinya dengan masalah ini. Hal ini langsung membuatnya tidak bisa menahan amarahnya dan memarahi anak bermarkaji. Aku sudah menyelidikimu dengan jelas. Jangan berpikir aku tidak tahu latar belakangmu. Bukankah kamu hanya menantu berkunjung di Jinling? Untuk apa bertingkah angkuh di depanku? Melihat Gu Yincheng sudah meledak, Gu Yangang juga berdiri, mengertakkan giginya dan mengetuk anak bermagaji. Metode apa yang sudah kamu gunakan? Kalau hari ini kamu tidak membuat kami kembali ke normal, jangan salahkan aku bertindak kasar padamu. Meskipun kakak pertama melindungimu, kami juga tidak akan mengampunimu. Gu Weiliang dan Gu Weiguang yang duduk di posisi jauh di ruangan pertemuan terus menekan amarah mereka terhadap Yichen dan tidak mengatakan sepatah kata pun hanya karena mereka takut merusak rencana Gu Yanjeng dan Gu Yangang. Sekarang melihat mereka berdua menyerang Yichen, mereka juga segera berdiri. Gu Weiliang berkata dengan melotot, "Yichen, benarkan kalau kamu tidak memberi kami solusi yang memuaskan untuk masalah ini, aku akan membuatmu berbaring di dalam guci abu untuk kembali ke Jinling." Gu Weiguang juga tidak mau kalah. Berbaring di dalam guci abu juga. Jangan berharap bisa kembali. Aku akan langsung membunuhmu. Gu Yanjong berteriak dengan wajah suram. Sudah berani kalian? Apakah kalian berpikir aku tidak bisa menjadi pemimpin keluarga lagi? Apakah kalian berpikir karena aku sakit kalian sudah bisa menjatuhkanku? Pada saat ini Yichen sedikit tersenyum dan berkata dengan tenang, "Pamanku, kamu baru saja pulih dari sakit serius. Jangan marah dengan orang-orang ini dulu. Biarkan aku mengobrol dengan mereka." Setelah berbicara, dia memandang pemegang saham lainnya dan berkata dengan ramah, "Semuanya masalah selanjutnya sudah tidak ada hubungannya dengan dewan direksi. Tolong kalian keluar dulu." Semua orang memandang Gu Yanjong. Gu Yanjong mengangguk dan berkata, "Baiklah kalian semua pergilah. Nanti akan ada konferensi di aula pers di lantai bawah. Kalian menunggu di sana dulu." Semua orang berdiri hampir tanpa berpikir dan meninggalkan ruang pertemuan dengan tertib. Lalu pintu ruang pertemuan tertutup lagi. Gu Yanjong berkata kepada Yichen, "Yichen, di dalam dilengkapi dengan kedap suara yang khusus. Meskipun ada suara tembakan pistol di dalam, juga tidak akan terdengar di luar. Jadi kamu bisa berbicara dengan bebas." Zian berkata sambil tersenyum, "Baik, pamanku." Ketika Gu Yanjeng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka memucat karena terkejut. Mereka tahu bahwa kekuatan Yichen sangat kuat, bahkan dewa perang dan dewa bumi bukanlah lawannya. Kalau dia melakukan sesuatu, bahkan mereka berempat bergabung juga tidak bisa mengalahkannya. Jadi Gu Yanjeng berpura-pura tenang dan berteriak, "Kamu dengarkan baik-baik. Aku adalah anak kedua dari keluarga Gu. Identitasku tidak bisa dijangkau olehmu seumur hidupmu. Jadi kamu sebaiknya jangan sembarangan menyinggungku. Kalau tidak, resikonya tanggung sendiri." Yichen juga tidak marah setelah mendengarnya. Dia tertawa keras dan bertanya, "Jangan mengatakan dirimu sampai begitu hebat. Setidaknya sebelum berbicara, kamu harus cari tahu dengan jelas siapa diriku sebenarnya." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa
like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.